Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Devistan Oval hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan merger terhadap 3 perusahaan geotermal milik PLN, Pertamina, dan Kementerian Keuangan. Langkah merger ini dilakukan guna mendukung percepatan implementasi program energi baru terbarukan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha milik negara kembali memberi sinyal pembentukan holding panas bumi atau geotermal. Langkah pembentukan holding panas bumi akan melibatkan konsolidasi sejumlah perusahaan plat merah yang selama ini menggarap energi panas bumi atau geotermal, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN Gas dan Geothermal, dan PT Geodipa Energi Persero. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana penggabungan atau merger 3 perusahaan geotermal milik pemerintah ini dalam rangka mendukung kebijakan energi baru terbarukan di Indonesia. Merger atau akuisisi merupakan opsi corporate action, apalagi aset yang menarik memiliki peluang yang besar untuk dilakukannya penggabungan. Meski demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa langkah merger perusahaan geotermal pemerintah ini tidak untuk mengikuti cara dan kemauan pihak asing terkait menggunakan energi baru terbarukan. Namun demi menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di level 5% dan daya beli masyarakat, tentu industrial membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Dengan Pertamina sekarang mulai fokus kepada renewable energy, dengan Pertamina Geothermal yang sekarang November ini lagi memperkuat fondasi keuangannya, karena kan kalau dari 800 giga ya, 800 mega kalau nggak salah, dia mau tingkatkan ke 1 giga kan perlu funding, perlu dana. Nah, itu yang kita lakukan November ini. Kalau nanti aset di PLN ada yang menarik, memang PLN punya geothermal. Ya kalau kita bisa sinergikan, kenapa tidak? Seperti kita menggabungkan rumah sakit, hotel yang ada di BUMN, memerjerkan Pelindo, kan begitu. Nah, plus di Kemenq juga ada aset yang kemarin saya salah ngomong, Geodipa. Itu asetnya, bukan Star Energy, Geodipa. Nah, Geodipa, saya salah kan kadang-kadang nggak ingat gitu, makanya saya langsung press release. Geodipa itu di bawah Kemenq. Nah, sudah ada pembicaraan dengan Bu Menkyu mengenai hal ini, tapi kan perlu waktu konsolidasi. Jadi itu koreksinya saya. Erick menambahkan energi baru terbarukan lebih mahal dari energi fosil sehingga masyarakat belum tentu dan pelaku industri mau membayar ongkos lebih mahal daripada itu. Sehingga dengan konsolidasi, Erick meyakini pengembangan geothermal akan jauh lebih efisien dan efektif. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menakar efektivitas pembentukan holding panas bumi, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Komaydi Notonegoro selaku Direktur Eksekutif Reform Miner Institute. Kita akan langsung sapa saja Pak Komaydi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih Pak Komaydi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Energi baru dan terbarukan ini merupakan isu yang hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir Pak Komaydi, dan tampaknya ini juga menjadi salah satu usungan konsep dari G20 yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Pak Komaydi, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, maksud saya, bagaimana Anda melihat perkembangan sampai sejauh ini rencana pemerintah untuk membentuk holding panas bumi? Tampaknya isu ini sudah bergulir, rencana ini sudah bergulir dalam beberapa tahun terakhir, Pak. Betul, betul Mas. Saya kira seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak Erik ya, Mas David. Jadi tidak sederhana prosesnya karena melibatkan beberapa stakeholder ya Mas. Yang paling tahapannya perlu lebih lama adalah ini melibatkan aset di Kementerian Keuangan melalui Geodipa. Jadi sesama BUMN yang di dalam proses konsolidasinya tentu tidak bisa hanya diselesaikan di level pemerintah atau eksekutif, tetapi perlu persetujuan di DPR. Ini yang saya kira menjadi tantangan utama. Nanti prosesnya perlu waktu lebih lama lagi, begitu Mas David, saya kira. Tapi kalau konsolidasi antara di PGE tadi adalah bagian dari Pertamina, kemudian ada beberapa asetnya yang dimiliki oleh teman-teman di PLN, saya kira ini sudah dilakukan proses, tapi yang belum lagi nanti adalah dengan pihak Geodipa, karena kan ini sama-sama BUMN, satunya BUMN di bawah Kementerian Teknis, Kementerian BUMN, kemudian satu aset di bawah Kementerian Keuangan,
yang tentu nanti di dalam penyelesaiannya atau konsolidasi keuangannya kan tidak sederhana. Dan yang paling tahapan yang perlu diantisipasi adalah ini harus melalui atau melibatkan persetujuan di teman-teman di DPR. Ini yang mungkin tahapannya perlu lebih lama lagi atau memerlukan waktu paling tidak, gitu Mas. Baik, dari 3 BUMN yang Anda katakan tadi Pak Komaydi, apakah Iya. di sini juga lebih mengedepankan, mengenyampingkan ego sektoral untuk memuluskan atau memperlancar ini rencana pembentukan holding panas bumi ini? Iya, saya kira kalau masalah visi sebetulnya egonya sudah sama-sama ditekan sebetulnya Mas, bahwa ini tujuannya adalah untuk bagaimana government bisa memaksimalkan pengelolaan panas bumi yang memang kita potensinya kan punya sekitar 30 giga ya Mas, yang saat ini baru sekitar 2 giga begitu. Tadi Pak Erik menyampaikan teman-teman PGE sekitar 800 mega begitu ya, artinya mendekati 1 giga. Jadi hampir sekitar 50-60% kan ada di PGE, sisanya tersebar ke yang lain, pelaku lain, termasuk swasta begitu. Nah, tetapi di dalam, karena ini ada 3 wadah tadi lah Mas David, ada teman-teman di PGE, ada teman-teman di PLN, terus kemudian ada teman-teman di Geodipa yang di bawah Kementerian Keuangan, yang tentu kalau mau konsolidasi ini kan harus valuasi masing-masing perusahaan. Nah, valuasinya kan tentu harus disepakati. Kalau teman-teman di PGE katakanlah valuasinya berapa nilai asetnya, itu juga ukuran-ukurannya kan harus disepakati oleh teman-teman di PLN dan teman-teman di Geodipa. Pun sebaliknya, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Geodipa dan di PLN juga harus disepakati. Karena nanti kalau jadi satu kan porsinya masing-masing unit lama ke gabungan yang baru ini harus disepakati secara clear di awal terlebih dahulu. Nah, proses-proses ini saya kira Mas yang masih terus berlangsung karena mungkin ukuran, cara valuasi dan lain-lain masing-masing entitas kan punya cara atau pandang yang belum tentu sama begitu Mas David. Seberapa penting Pak Komaydi untuk menetapkan atau membulatkan mungkin ini dari sisi valuasi ini untuk keberlangsungan holding panas bumi ini ke depannya? Iya, ini kan nanti akan menjadi kunci bagaimana masing-masing pihak untuk berperan di dalam suatu rumah yang besar tadi ya Mas. Jadi nanti perannya Geodipa sampai seberapa jauh, perannya PGE seberapa jauh, dan perannya teman-teman PLN yang di unit panas bumi seberapa jauh, ini kan ditentukan dari nilai valuasi awal begitu. Kalau valuasinya mayoritas didasarkan atas yang valuasi ketinggian, tentu kan belum tentu disepakati oleh pihak yang lainnya begitu. Kalau misalkan sama-sama 30%, berarti kan membentuk 90%, kalau 10%-nya saham non dari 3 pelaku tadi kan berarti masing-masing pelaku punya kekuatan yang sama. Karena nanti kan tentu akan membagi proporsi di dalam BOD maupun BOC-nya ya Mas ya. Yang nanti dari PGE nanti porsinya seperti apa, terus kemudian dari Geodipa seperti apa, dari PLN seperti apa. Jadi ini sesuatu yang common di dalam proses konsolidasi antar perusahaan. Hal-hal semacam ini menjadi kunci untuk ini jalan atau tidak begitu. Baik, di sisi lain, selain dari masalah valuasi Pak Komaydi, Ya. banyak juga pendapat yang menyatakan ini nanti di bawah siapa begitu ketika ketiga BUMN ini juga digabung nantinya. Iya, tentu kalau sudah dikonsolidasikan pasti di bawah Kementerian BUMN, Mas, induknya begitu. Nah, sementara kan dalam hal ini teman-teman di Geodipa kan selama ini di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tentu ini perlu kerelaan dari Bu Menteri Keuangan nih, rela tidak melepaskan asetnya untuk kemudian di bawah koordinasi teman-teman di Kementerian BUMN begitu. Kalau Kementerian induk teknisnya kan nanti ke Kementerian SDM, tetapi ada induk kementeriannya. Kalau bicara BUMN ya pasti di bawah Kementerian BUMN. Nah, selama ini ada 2 hal nih. Nah, ternyata Geodipa kan tidak di bawah Kementerian BUMN, tetapi memang ini asetnya Kementerian Keuangan. Secara historisnya demikian begitu. Mas David, ini yang tadi saya sebut di depan, proses yang kemungkinan perlu waktu adalah bagaimana menyatukan aset yang di 2 kementerian yang berbeda. Karena kalau sama-sama di Kementerian BUMN selesai di eksekutif, Mas. Tapi kalau melibatkan non Kementerian BUMN, yaitu Kementerian Keuangan, ini harus melalui persetujuan di DPR. Prosesnya demikian. Baik, Pak Komaydi, seberapa penting penyatuan ini harus dilakukan dan seberapa besar dampaknya ketika ketiga BUMN ini disatukan, atau kita bandingkan juga dengan ketika BUMN ini masih tetap jalan sendiri-sendiri? Iya, kalau yang sekarang ini kan nuansa untuk kita bertransisi atau bertransformasi dari fosil ke EBT semakin
menguat sebetulnya, Mas David. Jadi memang perlu suatu unit atau suatu badan usaha yang memiliki size yang lebih besar supaya jangkauannya sebetulnya lebih luas lagi. Tadi Pak Erik menyampaikan bahwa di dalam EBT ini ada dua tantangan. Yang pertama adalah investasinya besar, yang kedua harganya masih mahal. Nah, kalau ini diserahkan ke masing-masing unit usaha yang secara terpisah, tentu akan berbeda kalau kemampuan investasinya digabung begitu ya Mas. Kan fokusnya sama-sama di panas bumi begitu. Jadi kalau investasinya digabung, harapannya memiliki jangkauan investasi atau wilayah usaha yang lebih luas, efisiensinya juga bisa dilakukan lebih dioptimalkan sehingga harga EBT-nya kalaupun masih tetap lebih mahal dibandingkan fosil, ada harapan jauh lebih efisien atau mungkin mendekati fosil. Harapannya demikian sebetulnya, Mas. Baik, dari sisi permodalan, Anda katakan tadi investasinya ini juga cukup besar Pak Komaydi. Iya, Apakah betul. memang dari penggabungan ini sudah mumpuni sampai sejauh ini atau mungkin ada alternatif lain untuk mencari sumber pendanaan? Iya, paralel kan sebetulnya juga teman-teman di PGE dan PLN sudah dilakukan konsolidasi aset ya kabarnya. Kemudian ini siap-siap untuk melakukan pembiayaan melalui salah satu bentuk pembiayaan yaitu pencatatan ke pasar modal, mungkin nanti ke IDX kan IPO-nya ya Mas. Ya, Jadi itu salah satu sumber pembiayaannya. Juga bisa melalui penerbitan obligasi korporasi, tetapi sejauh mana bisa diserap oleh market kan tentu masih dipilih-pilih. Tetapi yang informasi yang kami peroleh, proses untuk persiapan IPO sudah tahapan tertentu, tetapi yang holding dengan teman-teman Geodipa masih satu hal yang lain. Sebetulnya kalau bisa dikerjakan secara paralel, harusnya valuasinya lebih besar dengan harapan nanti yang diperoleh dari proses IPO lebih besar dibandingkan kondisi sekarang. Tetapi tentu akan berhitung nih government kalau menunggu Geodipa perlu waktu berapa lama, kehilangan oke. momentum tidak. Ini yang masih dipertimbangkan saya kira Mas Ewen. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Komaydi, Ini menarik. Nanti juga kita akan singgung terkait juga dengan langkah akan go public nantinya atau tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan apakah ini juga langkah yang tepat, terutama dari sisi transparansi ke depannya nanti Pak Komaydi. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik menakar efektivitas pembentukan holding panas bumi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah berhasil merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana proyeksi komposisi energi terbarukan di tahun 2030 dalam satuan gigawatt hours. Tenaga air tampaknya paling banyak di 42.516 gigawatt hours. Kemudian juga nomor 2 ada panas bumi sesuai dengan topik kita untuk kali ini di 36.485 gigawatt hours. Kemudian juga ada biomasa, tenaga surya, tenaga angin, tenaga sampah, dan lainnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana potensi panas bumi dan kapasitas PLTP terpasang berdasarkan pulau. Ini data di tahun 2021 dalam satuan megawatt dari yang terpasang, kemudian juga dari sisi potensi ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Bali, Kalimantan, dan Papua. Ya, dari grafis yang dapat Anda saksikan, ini ternyata dari posisi terpasang dan potensi ini masih cukup jauh. Dari Sumatera saja baru terpasang di 562 megawatt, sementara potensinya sangat besar sekali di 9.679. Begitu juga di Pulau Jawa di 1.254, sementara potensinya ada di 8.107. Sulawesi 120, potensinya di 3.068, sementara di Nusa Tenggara terpasang masih sedikit di 12,5, sementara potensinya ada di 1.363. Sementara untuk Maluku, Bali, Kalimantan, dan Papua yang memiliki potensi panas bumi, sementara kapasitas PLTP terpasangnya ini belum ada sama sekali. Ya, dua grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, di mana proyeksi komposisi energi terbarukan panas bumi tampaknya menduduki peringkat kedua, sementara potensi panas bumi dan kapasitas PLTP terpasang masih cukup jauh range-nya, pemirsa, di mana kapasitas terpasang masih kecil, sementara potensi masih cukup besar. Tampaknya masih cukup besar upaya pemerintah untuk menggapai atau memanfaatkan potensi dari panas bumi di Indonesia.
Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, dan kita masih membahas topik menakar efektivitas pembentukan holding panas bumi. Pak Komaydi masih bergabung bersama dengan kami, Pak? Baik, Mas David, Ya, masih Mas. melanjutkan perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Komaydi. Salah satu langkah dari pemerintah untuk mencari sumber pendanaan adalah melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Apakah Anda menilai langkah ini cukup tepat dan juga menjamin transparansi ke depannya, Pak Komaydi? Iya, saya kira ini bagus ya Mas. Dari aspek sumber pendanaan, saya kira ada tambahan untuk internal teman-teman di BGE dan holding nanti begitu. Kemudian dari aspek transparansi, di tengah menguatnya kampanye mengenai energi bersih, saya kira ini juga positif, momentum yang baik sebetulnya. Karena kemudian nanti publik akan diberikan pilihan, karena sejauh ini yang energi bersih yang sudah melantai ke IDX kan sepertinya belum ada ya, Mas. Sebagian masih fosil begitu. Jadi kalau ini melandai, kemudian bagi pelaku pasar juga ada preferensi lain atau portofolio lain yang kemudian juga sesuai dengan tema atau kondisi yang sekarang, bahwa kita harus moving ke energi yang lebih ramah lingkungan supaya berkelanjutan. Dari dalam konteks panas bumi ini sangat relevan sebetulnya, Mas David, karena panas bumi ini adalah, kalau di Indonesia paling tidak masih tercatat sebagai satu-satunya EBT yang bisa menjadi baseload di dalam jaringan kelistrikan sebetulnya, Mas. Karena kalau yang lain kan ada masalah intermittent ya, Mas. Kalau panas bumi relatif tidak ada masalah itu. Misalkan kalau kita sebut surya begitu kan, di dalam per day-nya mereka produksi mungkin antara kisaran 4-6 jam kalau itu musim panas. Tapi kalau musim hujan mungkin peluang produksinya waktunya lebih sedikit lagi. Angin juga demikian, saya kira juga ditentukan oleh kecepatan anginnya, dan di masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda, waktu yang berbeda. Di PLTA juga sama, Mas, debitnya juga kalau musim hujan dan musim kemarau berbeda, sehingga stabilitasnya menjadi problem. Nah, problem-problem di EBT ini relatif tidak ditemukan di panas bumi, karena panas bumi ini relatif stabil, sehingga sangat relevan sekali kalau ini dijadikan baseload. Karena itu potensinya sebetulnya sangat luar biasa bagus di sini. Baik, pertimbangan sebagai sumber energi masa depan untuk panas bumi ini sudah tepat sampai sejauh ini, Pak Komaydi? Betul, betul. Saya melihatnya demikian. Dan kita kan memang punya kekayaan yang luar biasa. Tetapi hambatan-hambatan di dalam pengembangannya yang perlu dicermati, Mas David. Karakteristik panas bumi ini mendekati industri hulu migas ya, Mas. Jadi persis, Mas, di dalam eksplorasinya sama, kemudian pengembangan pengusahaannya juga sama, memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga jaminan investasi terutama pembelian uap atau listrik ini harus pasti. Jangan sampai kemudian mereka udah investasi besar, dari masa eksplorasi sampai dengan produksi itu butuh waktu paling enggak 5-7 tahun, Mas David. Dan di waktu 0-5-7 tahun ini kan mereka keluar uang saja, jadi basisnya cost, tidak ada basis revenue begitu. Nah, ketika nanti sudah bisa memproduksikan uap, listrik, dan kemudian ada problem di dalam pembelian ke teman-teman yang biasa membeli, dalam hal ini PLN, tentu ini menjadi disinsentif bagi pengembangan panas bumi, sehingga government perlu intervensi di dalam hal ini. Baik, dari sisi produksi memerlukan biaya yang cukup besar, kemudian juga memerlukan waktu yang tidak sebentar begitu, Pak Komaydi. Nah, muaranya dari sisi harga tadi pun juga sempat Anda singgung, harganya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil, dan ini juga akan menjadi tantangan ke depannya bagi mereka yang akan menggunakan. Tentu cukup banyak pertimbangan kalau harga belum kompetitif dalam hal ini. Iya, karena itu kalau di negara lain pasti dilakukan intervensi oleh pemerintah yang bersangkutan, ya Mas, diberikan subsidi begitu. Jadi sekarang ini kan kita memberikan subsidi yang besar di fosil, misalnya untuk batu bara, misalnya untuk teman-teman di PLN kan sekarang untuk tahun 2022 ini subsidinya luar biasa besar ya, Mas. Kalau kita lepas ke harga market kan mungkin harganya average kisaran $200 per metric ton. Nah, sekarang PLN dikasih harga 70 kan untuk kelistrikan nasional. Jadi luar biasa besar sebetulnya subsidinya. Nah, hal yang serupa semestinya bisa diterapkan di EBT kalau terutama panas bumi. Kalau ingin pemerintah mengembangkan panas bumi, ini bisa dimanfaatkan. Karena ini sejarahnya sudah panjang, Mas David. Ini kalau kita punya Kamojang Unit 1 itu di awal-awal era pemerintahan Orde Baru sudah di operating yang Kamojang Unit 1, Mas.
Tapi sampai dengan hari ini mungkin udah kisaran 25 sampai 30 tahun, kapasitasnya kan relatif nggak bergerak. Kita punya 33, tadi Mas David di grafisnya kan juga kelihatan bahwa sampai hari ini mungkin baru sekitar 2 giga, berarti baru sekitar 6% dari total potensialnya begitu. Ini kan mencerminkan kalau tidak ada perkembangan yang signifikan di sini. Baik, secara detail Pak Komaydi sebenarnya seberapa besar jauh range harganya dari energi fosil sama energi baru terbarukan? Apakah memang cukup lebar Pak? Subsidi memang dibutuhkan dalam hal ini. Iya, kalau kita compare-nya ke batu bara selisihnya cukup jauh ya Mas. Kalau batu bara kan dengan di cap tadi ya, karena subsidi kan sebetulnya. Mhm. Kalau nggak dikasih subsidi mungkin lebih murah malahan. Tapi kalau dikasih subsidi dengan yang sekarang kan batu bara mungkin di kisaran 600 sampai 700 rupiah per kWh. Nah, sementara panas bumi kan paling tidak di kisaran 1.200 sampai 1.500 ya per kWh. Tapi kalau di compare ke diesel misalnya Mas, diesel itu sampai 4.000, artinya lebih murah dibandingkan diesel begitu ya. Kalau dibandingkan PLTS, PLTS lebih mahal Mas in total begitu. Jadi panas bumi sebetulnya cukup kompetitif kalau dibandingkan non batu bara Mas. Mhm. Tapi ya perbandingannya kan sekarang ini produksi kita sekitar 70% listrik nasional itu kan dari batu bara Mas. Jadi kalau masuk non batu bara itu pasti akan menyebabkan BPP-nya naik. Nah, kalau BPP naik kan kebutuhan subsidinya akan naik. Nah, sementara di dalam setiap tahun anggaran kan PLN sudah dikasih capping tertentu mengenai besaran subsidi yang disepakati antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR kan nominalnya tertentu dan mereka jaga itu begitu. Nah, kalau yang kekeh menjaga itu kan pasti yang diterima adalah energi yang lebih murah untuk bisa masuk ke jaringan. Yang lebih mahal kan pasti nggak masuk. Nah, sementara kalau di-compare dengan batu bara ya nggak akan ketemu lebih murahnya kapan begitu, Mas. Ini kondisinya yang terjadi sebetulnya. Sehingga perlu treatment tertentu. Kalau memang harus lebih murah ya selisihnya harus ditanggung oleh pemerintah. Dan secara filosofi harusnya yang dikasih subsidi adalah energi-energi yang bersih. Sementara energi-energi yang mencemari lingkungan atau fosil kan harusnya bukan dikasih subsidi, tetapi Iya, kebahagiaannya dari subsidi ya Mas ya. Harusnya baik. ya. Oke. Karena mungkin kita dari sisi penerimaan masih sangat bergantung, Pak. Iya, betul. Jadi ujungnya ada di sana sebetulnya Mas. Jadi, tetapi kalau tidak dipotong lingkarannya nanti tidak akan selesai. Oke. Pak Komaydi, menarik, kita masih punya satu segmen Baik. lagi. Nanti kita akan coba singgung juga ini terkait juga dengan eh, holding panas bumi, kemudian juga Baik. tampaknya salah satu topik pembahasan juga dalam pertemuan G20 nantinya. Ya. Pak Komaydi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap Baik. bersama kami. Marga Review akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review dan kita masih membahas topik menakar efektivitas pembentukan holding panas bumi dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Pak Komaydi, kita lanjutkan kembali. Tadi Baik. sudah kita membahas bagaimana permasalahan yang ada, kendala-kendala yang dihadapi dan apa yang dipersiapkan dalam memanfaatkan energi panas bumi, dalam hal ini energi baru dan terbarukan. Kalau kita bergeser ke sumber energi baru terbarukan lainnya seperti tenaga surya, air, angin, tadi pun juga sempat Anda singgung. Bagaimana improve-nya sampai sejauh ini? Apakah memang juga sama dengan tenaga panas bumi dan juga memiliki kendala yang sama dari sisi biaya mungkin, ataupun juga dari sisi regulasi dan juga dari keseriusan pemerintah sampai sejauh ini? Iya, sebetulnya kalau dari yang secara historis yang sudah relatif mapan adalah PLTA ya, Mas. PLTA kontribusinya cukup banyak begitu ya di dalam kapasitas terpasang juga besar, secara biaya juga relatif murah juga begitu. Nah, tetapi PLTA ini kan juga tergantung alam, debitnya juga tertentu begitu. Sehingga untuk pengembangannya saya kira juga tidak mudah. Kalau bisa dikatakan kapasitas terpasangnya sudah relatif besar dari potensi yang ada. Agak berbeda dengan yang panas bumi tadi, Mas David. Untuk di masing-masing wilayah kan juga datanya juga sangat jelas bahwa yang sudah diupayakan mungkin di 2 pulau, di Sumatera dan di Jawa, tetapi kapasitas terpasangnya kalau dibandingkan potensi yang ada juga deviasinya masih cukup besar begitu ya Mas. Jadi ini yang perlu dioptimalkan dan yang tidak kalah penting karena ini muaranya adalah ke tenaga listrik Mas. Sistem kelistrikan PLN yang cukup relevan dengan baseload-nya kan di dalam EBT adalah panas bumi sebetulnya. Sehingga kalau
ini didorong untuk dikembangkan, dimensinya sebetulnya tidak hanya semata-mata mengenai bagaimana EBT atau panas bumi bisa dikembangkan, tetapi bagaimana yang selama ini baseload-nya tergantung dari fosil, Ya. ini secara bertahap juga bisa digantikan baseload-nya juga dari energi baru terbarukan, yaitu panas bumi. Karena sejauh ini yang diidentifikasi oleh government paling tidak baru panas bumi yang bisa berperan untuk menggantikan fosil sebagai baseload jaringan listrik. Ya, tadi dari proyeksi komposisi energi terbarukannya ya panas bumi juga menduduki Betul. peringkat kedua Betul. di tenaga air. Kemudian juga dari sisi kapasitas terpasang juga masih cukup kecil begitu. Bagaimana Betul. dengan EBT untuk sumber tenaga angin yang beberapa waktu lalu juga sempat dilakukan kalau tidak salah di Indonesia bagian timur itu, Pak Iya. Komaydi? Jadi angin itu karakteristiknya kalau di Indonesia di masing-masing wilayah relatif berbeda ya. Yang cukup potensial adalah di wilayah Indonesia Timur begitu. Juga ini tergantung dari waktu-waktu tertentu ada kecepatannya juga beda-beda begitu. Sehingga listrik yang bisa dihasilkan juga beda-beda. Sehingga sangat cukup rentan dengan masalah intermittennya ya. Artinya memang tidak stabil. Jadi baik angin, kemudian surya atau sinar matahari, terus kemudian air, itu ada cukup tergantungnya dengan alam sangat tinggi. Sehingga masalah intermiten, kalau itu dimasukkan ke jaringan listrik, itu juga ada beberapa hal yang bisa menyebabkan permasalahan di jaringan listrik teman-teman PLN, terutama di dalam stabilitas pasok ya. Nah ini yang juga masih terus dikembangkan teknologinya. Nah, satu yang sebetulnya proven yang tidak mengganggu stabilitas ya tadi sebetulnya panas bumi, Mas. Karena sudah terbebas dari masalah intermiten. Nah, ini yang semestinya harus didorong untuk dikembangkan, tetapi memang tata waktunya Mas David yang cukup panjang. Waktunya kan 5 sampai 7 tahun baru bisa produksi. Nah, sementara kalau yang surya tadi kan lebih cepat begitu Mas, panelnya kalau dipasang kemudian bisa di tahun yang sama bisa begitu, sehingga ada cara pandang yang perlu disamakan. Kalau cara pandangnya mengejar di tahun anggaran atau APBN tertentu, panas bumi tidak akan pernah jadi pilihan Mas David, karena kan panjang lintas pemerintahan. Jadi kalau yang menanam Pak Jokowi di pemerintahan Pak Jokowi, yang memanen nanti bukan Pak Jokowi gitu. Sehingga cara pandangnya harus Pak Komaydi. Ya, sebenarnya ini juga yang saya tanyakan sebelumnya. Ini kan juga menyangkut masih dalam tahap rencana begitu ya holding panas bumi ini. Dari sisi potensi tadi, dari sisi sumber daya yang ada, ini sangat besar sekali begitu. Kalau kita kaitkan dengan tahun politik ini kan tidak berlangsung lama lagi ke depan sampai 2024 Pak. Ini akan menjadi kendala juga tidak nantinya ketika berganti pimpinan, kemudian fokusnya juga akan berubah nantinya, kemudian energi terbarukan panas bumi balik lagi ke awal nanti. Takutnya seperti itu Pak Komaydi. Iya, kita sebetulnya punya RUN ya Mas, Rencana Umum Energi Nasional. Kalau di dalam pemerintahan dulu, kita ingat ke masa lalu kan ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Iya. Kalau ini lebih spesifik di sektor energi. Kalau masing-masing government atau kita sudah bersepakat bahwa akan stick to plan tadi ke RUN-nya, harusnya tidak ada masalah. Karena kan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang adalah bagian dari fondasi yang ditanam oleh pemerintah sebelumnya. Nanti juga apa yang dilakukan oleh suksesornya Pak Jokowi juga meneruskan apa-apa yang semestinya sudah digariskan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah ini jadi pelajaran bersama, masing-masing boleh ada kontestasi politik, tetapi ketika sudah ditentukan pemenangnya kan harus stick to plan bersama ya Mas. Kalau beda pemerintahan, beda perencanaan kan nanti kita tidak sampai-sampai begitu. Nanti kalau ibaratnya pulang ke Surabaya, awalnya sudah ditetapkan ke jalur Pantura, kalau kemudian ke jalur selatan kan agak, ya mungkin waktu sampainya akan jadi berbeda, biayanya juga akan berbeda begitu Mas. Baik, artinya ini harus tetap dilanjutkan siapapun yang terpilih nantinya dan akan tetap menjadi fokus pemerintah karena ini menyangkut dengan sumber energi di masa depan begitu Pak Komaydi. Iya, betul. Demikian sependapat Mas David. Baik, Pak Komaydi, sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan kita sama-sama berharap ini pembentukan holding panas bumi ini berjalan dengan lancar
dan ini juga akan menjawab tantangan dan mengurangi ketergantungan Indonesia dari energi fosil. Meskipun tadi Anda katakan masih banyak yang harus disiapkan, investasi, regulasi, dan juga masalah harga nantinya yang memang harus menjadi fokus dari pemerintah. Pak Komaydi, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas David. Baik, ada Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, dan tetap di tempat Anda pemirsa, karena sesaat lagi kita akan membahas tema menarik lainnya, yakni efektivitas penetapan 11 komoditas cadangan pangan. Harga review segera kembali sesaat lagi.